Halo teman-teman semua, selamat datang di video kedua, yaitu dasar-dasar API. Ini adalah video dari modul yang ketiga, yaitu Working with Real Data Crypto. Dan ini adalah course Python Foundation for Crypto Traders yang total terdiri dari 5 modul. Bayangkan teman-teman bisa otomatis cek harga 50 koin sekaligus dalam waktu 1 detik gitu ya. Langsung dari exchange, misalnya menggunakan exchange Binance atau yang lain gitu. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita memanfaatkan API untuk mendapatkan real data kripto. Nah, apa yang akan kita pelajari di video ini ya? Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara kerja API gitu ya, dan HTTP request gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menggunakan public API yang bisa diakses untuk fetch data live ya, data live crypto dan kita bisa mendapatkan langsung. Kemudian respon yang kita dapatkan itu adalah dalam bentuk JSON, nanti kita akan lihat JSON itu seperti apa, dan mengekstrak data yang akan kita butuhkan. Lalu kita perlu melakukan error handling untuk menangani kalau ada error saat kita melakukan API call, kemudian kita coba buat sistem yang automated price tracking dengan menggunakan exchange Binance gitu ya. Mengapa ini penting gitu? Karena ya Binance itu exchange yang terbesar, jadi kita menggunakan Binance ya untuk demo API ini, tapi tentu ada di exchange lain juga menyediakan API yang seperti ini gitu ya. Kemudian, public endpoints-nya itu gratis ya, kita bisa melakukan atau bisa mendapatkan data, dengan langsung tanpa kita membutuhkan API key gitu ya. Kemudian, pada dasarnya semua trading bots itu akan membutuhkan API call gitu ya, untuk mendapatkan dasar atau mendapatkan harga gitu. Nah, apa itu API? Mari kita lihat ya. API itu kepanjangan dari Application Programming Interface gitu ya, atau kependekan ya, kependekan dari Application Programming Interface. Dengan API itu memungkinkan kita untuk kita itu mengakses satu server tertentu, kemudian kita minta data tanpa perlu membuka website tersebut gitu ya. Contohnya aplikasi ojol gitu ya. Aplikasi ojol yang memanfaatkan lokasi, itu kemungkinan itu akan menggunakan API Google Maps gitu. Karena Google Maps tuh komplit gitu ya, data di lokasi ini ada tempat apa atau ada bangunan apa, itu Google Maps punya datanya. Nah, aplikasi ojol itu tinggal memanggil API dari Google Maps itu untuk mendapatkan data-data itu. Nggak perlu bikin sendiri dari awal gitu ya, nggak perlu memasukkan data atau, membuat data sendiri. Dengan API call bisa didapatkan API call Google Maps bisa didapatkan data tersebut. Demikian juga untuk aplikasi perakiraan cuaca gitu ya, weather forecast gitu. Kita bisa membuat aplikasi perakiraan cuaca dengan memanfaatkan API Yahoo Weather gitu ya. Ini juga salah satu contoh pemanggilan API gitu ya. Aplikasi Cinema gitu ya atau, movie gitu ya. Daripada harus memasukkan data-data movie yang segitu banyak, kita bisa memanggil API yang sudah ada yaitu Open Database Movie untuk mendapatkan, data misalnya judul movie atau aktor atau artis movie itu, kemudian ratingnya dan sebagainya, ya. Ini adalah contoh penerapan API. Nah, untuk case data kripto ya, kita akan mendapatkan data dengan memanggil atau melakukan API call di exchange tertentu gitu ya, dalam demo ini akan digunakan exchange Binance. Kemudian sebagai responnya kita akan mendapatkan, apa yang kita request gitu ya. Ini prinsipnya HTTP request. Kita get untuk ambil data dan kita bisa melakukan post juga ya. Nah, untuk post ini kita tentu butuh API key ya. API key itu artinya kita harus register lebih dahulu, kita punya akun, kemudian kita diberikan API key. Tentu API key ini harus kita jaga gitu ya. Harus benar-benar kita, rahasiakan gitu, karena kalau semua bisa pakai API key kita, maka nanti bisa mengakses akun kita gitu ya. Nah, ini adalah contoh request-nya gitu ya, contoh request seperti ini, dan kita akan mendapatkan respon dalam bentuk JSON gitu ya. Seperti yang kita pelajari di bagian atau video modul kedua gitu ya, bahwa dengan menggunakan data JSON ini artinya kita bisa mengekstrak key dan value-nya. Ya, key dan value dari respon yang didapatkan. Key-nya apa, itu kita bisa ambil, kemudian value-nya juga kita bisa
dapatkan gitu ya. Misalnya key-nya adalah simbol dan, eee, value-nya adalah BTC/USD. Kemudian untuk key price gitu ya, kita bisa mendapatkan key price, kemudian value-nya adalah harga yang asli gitu ya, harga yang real time gitu ya. Nah, ada beberapa challenge gitu ya ketika kita menggunakan API call ini gitu. Di beberapa exchange akan membatasi rate limiting gitu ya, membatasi API call-nya. Kalau di Binance cukup murah hati gitu ya dengan memberikan 1.200 request per menit. Jadi dalam 1 menit kita bisa melakukan request sampai 1.200 gitu. Hal lain yang menjadi tantangan gitu adalah ketika kita melakukan API call bisa jadi ada koneksi internet yang terputus atau mungkin server di Binance yang lagi maintenance gitu ya, sehingga kita tidak mendapatkan respon yang diharapkan gitu. Dia juga salah, format gitu ya, simbolnya mestinya BTC/USDT, kemudian kita nulisnya cuman BTC/USD sehingga respon yang didapatkan juga tidak sesuai gitu ya. Lalu yang terakhir kita perlu melakukan data parsing, karena kita mendapatkan responnya dalam bentuk JSON, maka harus di-parsing ya, harus di-parsing berdasarkan key dan value-nya gitu. Nah, di video ini kita akan membuat, untuk 4 demo ya. Demo yang pertama adalah setup dan bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa memanggil, API call gitu ya. Kemudian yang kedua kita fetch untuk multiple coins, jadi nggak hanya satu tapi sekaligus kita fetch, kita melakukan request untuk beberapa koin sekaligus. Bagaimana kemudian kita mendapatkan harga di 24 jam terakhir dan kita coba untuk melakukan fetching data dengan menggunakan error handling gitu ya. Mari kita masuk ke demo yang pertama. Ya, teman-teman, ini adalah video demo yang pertama ya. Video demo yang pertama ini kita akan coba untuk melakukan API call gitu. Nah, sebelum masuk ke API call gitu ya, kita membutuhkan library yang namanya request gitu. Nah, ini teman-teman coba dijalankan ya, import request. Kalau misalnya waktu dijalankan muncul, modul not found error seperti ini, artinya kita harus melakukan terlebih dahulu untuk, install install library ya, install library. Jadi install library itu dilakukan di terminal, di command prompt atau di terminal seperti itu dengan perintah pip install request gitu ya. Ini coba saya akan tunjukkan bagaimana kita melakukan instalasi di terminal gitu. Nah, ini adalah terminalnya ya, kita jalankan perintah pip install request gitu ya. Nah, sekarang sudah terdownload semua ya untuk requestnya ini. Kemudian kita kembali ke Jupyter Lab ya, kita coba untuk melakukan import request apakah sudah berhasil. Oke, kembali ke Jupyter Lab ya, kita akan melakukan restart kernel terlebih dulu supaya, di-restart ya, jadi library-nya semua di-load gitu. Setelah di-restart, kita jalankan import request. Nah, ini udah berhasil ya, nggak ada pesan error, artinya kita sudah berhasil, menjalankan atau ada library request yang berhasil di-load gitu ya. Nah, berikutnya kita coba untuk menambahkan ya, kita, buat aplikasinya di demo yang pertama ini, bagaimana kita melakukan fetch coin, Bitcoin price gitu ya, dari Binance gitu. Nah, kita sebenarnya perlu tahu dulu base URL untuk kita melakukan API call dari Binance itu apa gitu ya. Nah, base URL-nya adalah seperti ini gitu ya, base URL-nya adalah https://api.binance.com gitu. Nah, setelah menggunakan base URL-nya, kita perlu untuk mendapatkan atau untuk, eee, mencari ya, atau untuk memanggil endpoint-nya gitu. Endpoint-nya adalah karena kita mau menggunakan atau melakukan fetch harga, kita menggunakan API/v3/sticker/price begini. Baru, full URL-nya adalah seperti ini ya, full URL adalah base URL ditambah dengan endpoint-nya. Nah, kita akan coba untuk melakukan request ya, request dengan menggunakan parameter yaitu, simbolnya adalah BTC/USDT gitu ya, BTC/USDT. Ini untuk parameternya. Kemudian kita kirimkan get request untuk mendapatkan sesuai dengan param ini gitu ya, sesuai dengan parameternya. Jadi paramnya sama dengan param yang dalam bentuk, dictionary gitu. Nah, ketika kita melakukan request seperti ini, maka kita mendapatkan, status ya. Status itu apakah pemanggilan
request ini berhasil gitu ya. Apakah request-nya ini berhasil? Kita akan cek dulu status code-nya. Apakah responnya itu menghasilkan status atau menghasilkan status berapa gitu ya. Kalau 200 artinya sukses, pemanggilan API-nya itu sukses gitu. Nah, dan kita lihat responnya yang didapatkan seperti apa gitu ya. Kita coba jalankan gitu ya. Status code-nya sukses dan kemudian kita mendapatkan respon dalam bentuk dictionary. Nah, respon yang dalam bentuk dictionary ini kita bisa olah ya, kita bisa parser, kita bisa dapatkan key-nya untuk kita tahu value dari key tersebut apa, gitu ya. Contohnya kita bisa mendapatkan untuk key price gitu ya, kita konversi ke dalam bentuk atau tipe data float, kemudian kita coba untuk cetak dan hasilnya adalah ada yang typo, saya perbaiki dulu, datanya belum tahu ya, data itu adalah respon dari JSON ya, kemudian kalau mau dicetak row-nya seperti ini, kita jalankan, oke. Bitcoin price kita langsung dapat ya, harganya 91.658,26 USDT dari Binance Exchange, ya. Nah, seperti ini contoh untuk bagaimana kita bisa melakukan API call ya, dengan menggunakan API dari Binance gitu. Di bagian berikutnya kita coba untuk melakukan fetch multiple coins ya, fetch multiple coins untuk mendapatkan beberapa harga dari beberapa koin sekaligus. Nah, untuk demo yang kedua ya, kita coba untuk melakukan fetch pada 5 koin ini gitu ya, BTC USD, ETH, SOL, ADA, dan DOT gitu ya. Ini adalah list gitu ya, tipe data yang menggunakan tipe data list. Kemudian kita definisikan base URL dan endpoint-nya ya. Nah, untuk endpoint-nya kita definisikan seperti ini gitu ya. Kita definisikan API V3 ticker price gitu. Nah, Binance punya endpoint untuk kita bisa fetch semua harga sekaligus gitu ya. Jadi semua harga dari currency yang ada yang di listing pada Binance itu bisa kita dapatkan semuanya langsung sekaligus gitu. Dan kita nggak perlu parameter gitu ya untuk mendapatkan all symbols. Jadi langsung respon sama dengan request titik get dengan URL sesuai dengan base URL dan endpoint ini. Nah, kita akan mendapatkan respon untuk semua harga, gitu ya. Ini kalau kita cetak ya, akan ada ratusan ratusan listing, ratusan currency yang di-listing pada Binance. Makanya kita perlu lakukan filter sesuai dengan, simbol yang memang mau kita dapatkan gitu ya. Simbol yang mau kita dapatkan yaitu BTC, ETH, SOL, ADA, dan DOT gitu. Kita caranya dengan menggunakan dictionary yang kosong dulu, kemudian untuk semua item yang ada pada respon yang sudah didapatkan, kemudian kita filter apakah item dari simbolnya itu ada pada list yang memang sudah kita definisikan sebelumnya gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan price dari harga itu sesuai dengan list yang memang sudah kita definisikan terlebih dulu ya. Harga ini akan disimpan pada variabel price dictionary ya. Kemudian kita bisa display dengan menggunakan pemformatan ya, display untuk harganya kita gunakan simbol dengan price-nya gitu ya. Lalu dicetak untuk harganya gitu. Hasilnya yang didapatkan adalah seperti ini. Oke ya, simbol BTC, ETH, SOL, ADA, dan DOT dengan harga seperti ini ya. Ini kita mendapatkan, kita mengekstraknya dengan menggunakan data yang ada pada dictionary, kemudian kita lakukan perulangan ya, kita lakukan perulangan. Perulangan yang pertama atau perulangannya adalah untuk menelusuri untuk semua simbol yang ada pada list yang sudah didefinisikan, kemudian, eee, kita cetak untuk price dan nama simbolnya gitu. Kita bisa nambahkan ya, misalnya kita mau mendapatkan XRP gitu ya, XRP USDT, kemudian kita jalankan, maka kita akan mendapatkan, eee, XRP gitu. Semua yang di-listing pada dasarnya ada pada, respon saat kita melakukan call ini gitu ya. Saat kita melakukan, request ini, semua data yang ada pada Binance yang ada di listing di Binance semuanya ada gitu ya. Tinggal kita mau memfilter, kita mau mendapatkan data yang mana gitu. Ya, demikian untuk video demo yang kedua ya. Di video demo yang ketiga berikutnya kita akan coba untuk mendapatkan harga dalam
atau perubahan harga dalam 24 jam terakhir. Nah, di demo yang ketiga kita coba melakukan fetch ya. Fetch untuk, perubahan dalam 24 jam terakhir itu seperti apa gitu ya. Apakah berubah, ada kenaikan atau penurunan gitu. Kita definisikan endpoint-nya terlebih dahulu. Nah, endpoint-nya ini berbeda dengan yang sebelumnya ya, yaitu kalau kita mau mendapatkan harga, kita akan menggunakan endpoint price. Kalau menggunakan endpoint untuk 24 jam terakhir, kita berikan di sini 24 HR gitu ya. Kemudian kita definisikan simbolnya ya. Misalnya kita mau mendefinisikan atau mendapatkan data harga 24 jam terakhir dari 3 simbol ini. Lalu kita lakukan request ya, kita lakukan request. Untuk simbol ini kita akan request dengan parameter yang sudah kita definisikan sesuai dengan simbol yang kita ingin dapatkan ya, BTC, ETH, dan SOL. Kemudian kita respon dengan menggunakan parameter. Ya, dengan menggunakan parameter agar secara spesifik kita akan mendapatkan sesuai dengan simbolnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ekstrak datanya ya, kita bisa ekstrak datanya dengan mendapatkan nama koinnya, kemudian harganya, kemudian change persennya. Ini, responnya itu ada simbol gitu ya, kemudian ada last price gitu, kemudian ada price change persen, kemudian volumenya gitu. Volumenya kita juga bisa dapatkan ya dalam 24 jam terakhir gitu. Kemudian kita bisa, berikan, simbol gitu ya, bahwa kalau kalau perubahannya di atas 0 kita berikan tanda hijau, dan kalau enggak kita berikan tanda merah gitu ya. Kemudian kita bisa cetak untuk data yang sudah kita dapatkan gitu. Seperti ini kita cetak ya, yang dicetak adalah nama koinnya, kemudian harga, kemudian change simbolnya, kemudian change persennya berapa, dan volumenya ya. Ini kalau kita jalankan maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, oke. BTC 291.000 dalam 24 jam terakhir ada perubahan 2,03% dengan volume 31.194 gitu ya. ETH 3.071 dengan kenaikan 3,12, SOL 139 dengan kenaikan 5,38%. Nah, ini adalah contoh untuk bagaimana kita bisa mendapatkan perubahan harga dalam 24 jam terakhir gitu ya. Nah, di demo berikutnya, di demo yang keempat ya, bagaimana saya akan tunjukkan ya bagaimana kita melakukan error handling. Ya, di demo yang keempat ini ya, kita akan coba untuk melakukan error handling gitu. Sebenarnya di demo 1, 2, dan 3 ini nggak ada masalah gitu ya. Kita langsung bisa dapatkan harga, kita bisa mendapatkan perubahan dalam 24 jam terakhir dengan melakukan API call gitu. Tapi kita perlu melakukan error handling gitu. Jadi ketika satu waktu API call kita lakukan kemudian ada gagal gitu ya karena koneksi atau karena server yang lain gitu, maka setidaknya respon yang kita dapatkan itu adalah respon yang bisa kita handling gitu, bahwa ketika tidak ada harga yang didapatkan karena error gitu, maka, program tidak perlu melakukan apa-apa gitu, tidak perlu melakukan analisis apapun gitu ya, sehingga di sinilah pentingnya kita melakukan error handling gitu. Nah, kita akan membuat satu fungsi ya, fungsi yang disebut dengan fetch multiple price gitu. Fungsi ini, tujuannya adalah untuk melakukan fetch dengan simbol atau daftar simbol, dalam bentuk list gitu ya. Simbol ini bisa lebih dari satu dalam bentuk list ke, eee, dengan URL price ini gitu ya, dengan URL untuk kita bisa mendapatkan harganya gitu. Nah, kemudian di sini kita lakukan penanganan error dengan menggunakan try dan catch ya. Kalau di Python untuk menangani error, kita lakukan try, kemudian kita lakukan, accept gitu ya. Jadi try itu memastikan bahwa harga atau pemanggilan API call-nya itu berhasil gitu. Kalau enggak, dia akan masuk di accept ini. Accept ini artinya ketika API call-nya gagal, dia akan masuk di, accept ini dengan memberikan atau error-nya apa. Nah, yang kita return tentu kosong gitu ketika terjadi error. Kosong artinya
tidak ada price yang dikembalikan gitu. Nah, bagaimana untuk yang all price ini? Setelah kita melakukan request ya, setelah kita melakukan request, untuk harga, maka kita bisa melakukan filter. Berikutnya kita lakukan filter, hanya simbol yang kita mau sesuai dengan simbol yang didefinisikan pada parameter gitu ya. Kita telusuri untuk semua harga yang menjadi respon dari API call-nya ya. Kemudian kita bandingkan apakah simbolnya itu ada pada list yang didefinisikan di parameter yaitu symbols ini begitu. Lalu kita dapatkan harganya, kita masukkan ke dalam result ya, result dengan simbol ini harganya berapa dengan timestamp atau waktu kapan gitu ya. Setelah itu tentu kita return ya, kita kembalikan. Ini adalah pengecekan kalau ada simbol yang nggak ketemu, mungkin saat kita mendefinisikan simbolnya itu tidak ada di Binance, atau bisa jadi kita salah memasukkan nama simbolnya gitu ya. Jadi kalau nggak ketemu, kita simpan pada missing gitu ya, dan kita berikan, print gitu bahwa kalau kalau memang ada yang missing gitu, maka disampaikan atau dituliskan di layar bahwa ada simbol yang tidak ditemukan gitu ya. Ini adalah fungsi untuk melakukan melakukan fetch multiple prices untuk simbol ya, untuk beberapa simbol sekaligus. Nah, di bagian utamanya kita definisikan simbolnya gitu ya, misalnya kita ingin keempat simbol ini dan ini nggak diketahui gitu ya, ini sengaja memang, nggak ada, kita lihat apakah berhasil dicegat gitu ya, di error handling-nya gitu. Kemudian kita cetak, setelah melakukan fetch, kemudian kita cetak harga yang didapatkan sesuai dengan return atau sesuai dengan nilai yang dikembalikan oleh fungsi fetch multiple price ya. Kita jalankan, kita lihat. Nah, ini muncul ya peringatannya simbol not found, yaitu fake coin yang memang kenyataannya nggak ada. Sementara, untuk yang berhasil di fetch adalah 3 simbol ini gitu. Nah, ini adalah contoh untuk error handling gitu ya, bagaimana kita menangani error ketika melakukan API call gitu. Oke, seperti itu ya untuk video yang kedua dari modul yang ketiga. Nah, di bagian berikutnya, di video yang ketiga ya, dari modul ketiga ini, kita akan belajar lebih advance tentang API ya, bagaimana kita bisa mendapatkan historical data dan info dari market gitu ya. Mulai misalnya historical data 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir atau bahkan 1 tahun terakhir. Kita bisa lihat bagaimana data yang didapatkan itu punya structure ya, open, high, low, close, dan volume gitu ya. Kemudian kita bisa juga atur time frame untuk parameters yang akan kita untuk harga yang akan kita fetch gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya.